Welcome back to Tikers. Hai. Kita masuk ke market review kali Yes. ini. Setelah kita menghitung menit, kali ini kita menghitung detik demi detik. Betul. Karena udah makin dekat ke jam 4. Iya, makanya sekarang kita mau nyanyi dulu. Silakan Bapak Edo. Menghitung hari, detik demi detik. Apa lagi? Masaku nanti investigasi. Gak. Jadinya investigasi. Ya bukan kenapa jadi investigasi ya, gue juga agak kayak Gak usah coba-coba jadi penyanyi emang kita tuh, karena nanti penyanyinya sendiri akan hadir di sini kan. Oh iya benar, Iya, seru nggak usah. banget. Gak usah kita Seru banget. Kita mending jadi host aja udah. Betul, iya. Betul sekali, ada Mbak Sandra di sini. Anyway, The Tikers, welcome back Mbak Sandra. Hai, Dari investasiku. Hai, apa kabar Mbak Sandra? Baik. Cerah nih sekali. kayaknya, gimana nih kita Iya. hari ini udah jam, 2 menit lagi Belum. nih gengs. 2 2 menit lagi. Sebelum kita 2 menit Merah. menuju ke penutupan perdagangan hari ini, Mbak Sandra boleh cerita dulu. Apa tuh? Hari ini gimana hari-harinya? Iya. Hari-hari Gimana ISG atau hari-hari siapa nih? Hari-hari ISG dong. Oh, hari Coba ISG. gimana, Kalau ada yang Oke. berkorelasi mungkin dengan hari-harinya Mbak Sandra, nggak apa-apa diceritain juga. Nggak ada sih. Tapi bisa nggak sih berkorelasi gitu? Berkorelasi. Bisa aja aja. kan, kalau lagi belanja-belanja kan juga bisa kan? Hari ini Korelasinya. 10-10 loh. Oh iya benar. Iya, udah belanja apa? Belum. Belum. Kelewat tahu sih. Ketahuan ya 12 kemarin. fakta bahwa Iya. di mana BPS bilang sejumlah Nggak ada kelas yang mau menengah belanja. di Indonesia itu Iya, turun kelas. turun kelas. Lihat di sini daya Yes. beli yang lesu. Tapi aku penasaran deh, kayak angka-angka kembar ini nih kayak 10-10, 88, 77 itu tuh ngaruh nggak sih sama kayak persahaman ini? Di pasar modal Di ya. pasar Enggak modal? sih. Oh enggak. Iya kan, karena 10-10, 7-9-9, 8-8, 7-7 Itu itu lebih ke bisnis kali. adalah apa namanya hari di mana Tanggal orang didorong untuk cantik. belanja ya, Iya, karena tanggal betul. cantik gitu. Apakah belanja saham juga termasuk? Iya. Enggak sih. Kalau belanja sama pasti kan pas lagi murah, pas lagi merah. Gak ngelihat tanggalnya Tidak ya. ngelihat tanggal. Gak ada emang kayak 10-10. Nih ini teknologi Belanja lagi BCA, turun. gitu. Nah, belanja iya bener-bener. Biasanya bulan tuh. Oh, Nah bulan. bulan-bulan September tuh biasanya ISG selalu merah. September menuju Oh. Oktober. Nah orang-orang tuh pada belanja di either September atau Oktober. Karena November, Desember, Januari Lagi akan naik ya. naik gitu. Oh. Biasanya gitu. Berarti ini dong saatnya ya sebenarnya. Iya, September, Oktober apalagi ini emang ya. lagi turun kan. Iya benar-benar. Udah sampai 7.400 bahkan nih sebelum kita tutup ya. Jadi ISG tuh dari Ini delay ya? Iya. Iya. ada Oke. emang, makanya dengerin kita aja The Iya. Tikers, nggak usah lihat gambar. Gak usah ditampilin kali kabarnya. Enggak juga ya. Nggak apa-apa ditampilin aja. 7.400 sekarang. Kalau lihat dalam pergerakan 1 minggu terakhir, memang banyaknya pergerakan di zona merah ya Mbak Iya. Sandra ya. Ini apakah sesuai dengan itu tadi tren bahwa di bulan September itu lebih banyak orang akan ngejual saham sehingga ISG-nya koreksi, atau ada sentimen lain yang mempengaruhi pergerakan ISG selama sepekan terakhir itu cenderung melemah? Iya. Dua itu sih faktornya. Satu emang dari tahun 5 tahun terakhir itu setiap bulan September pasti ISG merah di September. Dan sekarang tambah stimulus lagi juga menunggu. Kalau terakhir kan ada data dari China ya yang mereka tiba-tiba give up gitu kan, resesi, terus market pada merah kebakaran. Terus kemarin juga udah ada stimulus baik, nggak taunya sempat prank. Ya kan, China-nya prank makanya merah. Iya, iya. Tadi kan udah hijau tuh dari tanggal 7, 8, 9 udah hijau ya. Nggak taunya pas tanggal 10-nya merah. Walaupun volumenya nggak terlalu sebesar yang kemarin-kemarin, ini udah lumayan mereda kalau ini. Terus ya itu yang kalau berita bagusnya dari China itu udah ada lagi nih sekarang, pemerintah China sudah menyiapkan dana sebesar 1.100 triliun untuk sebagai insentif. pasar modal punya iya. mereka. Maksudnya itu gimana? Tuh, supaya bisa mendongkrak indeksnya mereka gitu, biar orang-orang juga pada Beli. tertarik lagi untuk investasi di mereka I see. gitu. Menarik. Udah Itu- jam segini? Ditutup ya? Jam 4.01 ya? Oh iya, betul. Tapi gak mau nutup sekarang, ntar aja deh. Iya. Tunggu 2 menit lagi. Oh ya udah oke deh. Gas 15 menit lagi. 15 menit lagi kita udah bye ya. Boleh setengah jam lagi nggak sekalian kita? Tapi sentimen terbesarnya apakah masih yang dari China itu, atau kayak misalnya masih dari US tetap. US Kan ya? kalau minggu ini ada data yang keluar tuh inflasi sama jobless ya, ke tenaga kerjaan. Kalau itu angkanya membaik, ya otomatis mungkin cut suku bunganya nggak terlalu
sebesar kemarin 50 ya. Iya. Gitu mungkin 25. Cuman menurut berita yang beredar ada kemungkinan mau di-cut 50 lagi nih. Gitu. Oke. Tapi semua itu tergantung data nanti minggu ini, hari ini 10 Oktober nih. Ada inflasi sama ketenaga kerjaan gitu. Inflasi dan ketenaga Ada kerjaan. juga hari, sebentar ya, coba aku lihat contekan Kemarin dulu. juga kan risalah The Fed juga Ada diumumkan ya, Mbak? FOMC meeting ya, iya. Nah di situ tuh mereka agresif pengen nurunin 10 basis point, tapi ada beberapa anggota The Fed tuh yang nggak setuju juga. Karena kan data udah menunjukkan udah mulai membaik ya. Iya. Udah mulai tenaga kerja, lapangan kerja udah mulai ada, walaupun nggak belum yang tinggi-tinggi banget. Terus inflasi udah mulai mendekati harapan mereka di 2%-an kayak gitu. Tetap balik lagi, tetap lihat data itu sih. Terus tanggal 10 hari ini berarti ntar malam, tanggal 10 hari ini kan, ya ntar Hari malam ini, ya data inflasi sama ketenaga kerjaan. Terus nanti tanggal 11 ada PPI yang producer index. Iya. Gitu. Bagaimana dengan konflik Timur Tengah yang kemarin sempat ada sentimen positif bahwa Iya. Amerika Serikat mendorong Israel untuk tidak melakukan serangan balasan, Iya. menunda perang berlanjut Perang ya. begitu. Iya, kalau dari sisi Amerika iya, karena kan mereka takut ya kalau misalnya mendukung gitu Israel terus lagi, terus inflasi semakin memarak lagi, mereka udah di ujung udah memperbaiki resesi nih. Tapi ada kabar berita juga kalau Rusia mau yang nanti bakal menyerang Israel kalau misalnya itu lanjut, itu berarti perangnya tidak akan berakhir. Wah. Semoga enggak ya, Tapi semoga enggak jadi ya. enggak ya, karena kan ngaruh banget ya sama saham ini. Iya, sama Ngaruh banget. perekonomian kita ya gitu. Terus sebenarnya tapi kalau dari US nggak ngaruh-ngaruh banget. Kalau kita lebihnya dari China sama ya kita sendiri nih yang nanti presiden terpilih. Rusia tanggal berapa dilihat-lihat ya? nggak ada capeknya ya Iya. setelah perang lawan Ukraina, Ya, belum mungkin selesai juga. Mau lawan Israel Emang juga. nggak ada capeknya. Kita tanya kali ya Pak, dopingannya apa sih? Tanya deh ke Putin sana. Pakai Mungkin bahasa daripada Rusia. nggak kepake kan yang udah dibuat Iya, ya benar, senjatanya benar. kan canggih. Nggak bisa, Kan, jangan. Terlalu kreatif ya mereka ya. Daripada mubazir kalau kata orang-orang di sini mah, mubazir takutnya Iya, ya benar. kan. Takut keburu Ntar expired kadaluarsa, misalnya. betul. Kita pakai aja kali ya, gitu Cobain ya. Coy jangan. Nyawa orang coy di sana coy. Enggak, takutnya nanti kena di sini nyerempet-nyerempet dikit kena juga kan pasti. Iya pastilah. Iya kan? Apa kena efek kena ini perangnya? Efeknya Iya, iyalah. Efeknya kan udah pasti kita udah pasti kena kan. Mendingan kita udah angkat pasti. tangan kita, serukan perdamaian atas kalian semuanya. Nyanyinya Dia gimana? suruh berdoa. Perdamaian. Mbak, ayo nyanyi. Gak berlaku kayaknya sama dia. Gak bisa nyanyi, justru nyanyi. Bisa. Aku yakin kamu bisa. Yuk bisa. Kita pegangan tangan, kamu bisa nyanyi. Yuk. Nanti kita ajarin ya pas break ya. Oh aja. Ah iya boleh. Takut boleh. banget. Nadanya nada rendah aja ya, jangan yang tinggi-tinggi. Boleh. Dah ini kita tutup dulu deh Iya. marketnya. Udah 405 detikers hari ini. ISG ditutup di level 7.480. 7.480. 7.480. Turun berapa Pocut? Coba dibaca. Wow. Turun ini 21 21 poin. Atau? 21 atau minus 0,28%. Pintar. Yeay. Tapi ini tuh sebenarnya hitungannya tuh gede gak sih turunnya? Enggak. Karena 0, Kenapa? Kalau ngomong tapi Kenapa udah enggak, berapa Mbak? triliun. karena 0, berapa triliun. Kenapa enggak Mbak Sandra? Iya, karena kenapa kalau nggak? yang besar banget tuh itu biasanya rata-rata di level 1%, turun 1%, 1,5, 2 itu udah gede banget gitu. Kalau sekarang kan transaksi berapa sih? Transaksi juga nggak tinggi-tinggi banget ya, cuma 8,9 triliun nih Iya, untuk per detik biasanya ini. kalau yang udah turunnya besar, transaksinya sampai 12 atau 15 atau 20 triliun tuh berarti asing keluarnya banyak banget. Tapi kalau Oke, ini ini enggak ya. kalau turunnya segini asingnya juga sedikit lihatnya gitu. Ini sebenarnya hitungannya masih lumayan normal gitu ya kan, masih di tahap oke normal lah Iya. gitu. Oke. Kayaknya masih I see. menunggu mereka nih. Asingnya juga wait and see. Kalau udah gini langsung beli besar. Apa yang membuat ISG hari ini kembali lagi ke zona merah, Mbak Sandra? Mungkin efek yang dari kemarin juga ya, yang dari China itu. Terus yang ternyata mereka ngeprank, terus kecewa lah investor-investor. Terus kemudian ya udah sih kalau yang keluarnya udah nggak terlalu banyak lagi. Ini mungkin aksi taking profit aja Oke. gitu. Udah bukan yang takut atau apa gitu, udah enggak sih. Udah mulai mengecil porsinya.
Dan kalau misalnya lihat dari MACD itu indikator teknikalnya udah hampir jenuh jual. Jadi harusnya seminggu ke depan itu mulai naik ya. Kalau nggak ada berita negatif tiba-tiba lainnya gitu. Tiba-tiba ntar ada serangan lagi, tiba-tiba ada berita China mengumumkan nggak sanggup bla 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 atau Amerika bla 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 ya. Tiba-tiba the Fed kayaknya kita perlu naikkan lagi suku bunga. Itu. Wow, that's a breaking news. Sebentar naik, sebentar turunin, nggak konsisten ya. Benar. Masalahnya nih rupiah juga udah 15.600. Iya, udah melemah lagi. Udah naik lagi nih dolar nih. 15.000 dolarnya perkasa. Dolar lagi naik ya. Iya. Oh iya, oke. Ini karena harga minyak tadi ya. Yang mana? Dolar akhirnya menguat lagi. Dolar menguat, ya itu satu. Apa yang membuat asing ini keluar lagi dari pasar keuangan Indonesia? Oke, mungkin itu ada dampak juga, ada karena efek suku bunga mau turun itu ya. Kan udah mau deket-deket nih bulan depan ya, November. Tapi kan dari sebelum November tuh udah data-data yang mau dilihat. Terus ada FOMC meeting kayak kemarin, ada Fed suka ngasih speech kayak gitu, jadi menilai di situ. Dan efeknya juga kemarin itu ada sedikit efek sih kalau yang kita nurunin suku bunga duluan. Nah itu kalau kayak kemarin kan Amerikanya belum tuh nurunin, tapi kita udah duluan nurunin, nah itu berefek juga tuh. Jadi asing mulai tarik uang lagi karena bunganya kita udah lebih menurun daripada di sana. I see. Terus jadi makanya rupiahnya melemah lagi gitu. Harusnya kita tunggu aja ya. Kenapa kita nggak tunggu sih waktu itu ya? Ya nggak tahu ya. Tanya. Jatuhnya kayak kita yang mikirin. Tanya Pak Peri ya. Pak Peri, iya. Kenapa ya? Ini juga kita duluan nih nanti nih penurunan suku bunga daripada Amerika lebih duluan kita. Lebih duluan kita. Semoga lebih bijaksana ya. Semoga ya nextnya untuk apa ya? Keuntungan kita semua. Iya. Demi akhir tahun yang lebih bahagia. Betul. Biar akhir bisa tahun yang jalan-jalan. Iya kan. Holiday season. Betul. Yang lagi diskon ada apa aja nih hari ini? Banyak. Kan 10-10, siapa tahu di sini ada yang lagi diskon. Iya, besok kan hari Jumat siapa tahu ada yang pengen borong. Coba apa nih yang lagi diskon? Sebenarnya kalau mau tunggu sampai akhir bulan cuman sektornya 3 sini. Satu perbankan. Kan bank-bank besar masih pada turun ya. Mungkin tapi kecuali BCA kayak BNI sama Mandiri itu boleh dilihat ya, BRI lah terutama. 100 slot saham BRI. Mahal dong. Mohon maaf. Gak apa-apa di orang kaya. Orang kaya boleh. Min ya. Iya min. Nanti gue beliin 10. Iya, bagus, makasih. Terus 2 batu bara. Sektor batu bara, tapi emang udah sedikit naik cuman gak apa-apa. Terus kemudian minyak. Karena kan efek yang karena dari lagi ada itu ya. 3 itu aja dicermati gitu. Teknologi enggak? Teknologi kemarin masih kan belum soalnya sempat confirm ya. Diskon gak sih teknologi? Udah diskon banget sih Lama memang. banget sih Diskon banget. Jatuhnya yuk boleh gak diambil nih? Gitu loh kan. Pengen nerok ya bawaannya. Nerok bawaannya. Tapi belum konfirmasi 100% sih. Jadi ya sebaiknya yang kalau masih cari yang aman-aman dulu aja kayak perbankan. Kan biasanya kalau ini mau mendekati Windows dressing gitu kan. Kalau Windows dressing biasanya big fund tuh nyarinya yang big banks gitu kan. I see. Jadi saham-saham besar itu aja BCA, BRI, Mandiri, BNI yang kayak gitu. Atau perbankan yang level buku 3 itu gak apa-apa lihat yang harganya belum terlalu naik banyak. Kayak gitu. Atau yang dari sisi sektor finance yang pembiayaan. Kan kalau misalnya suku bunganya nanti kita udah turun lagi berarti kan orang-orang pada enak ya kalau mau kredit gitu, mau minjem uang karena bunganya udah rendah. Nah itu bisa kayak gitu. Ini kalau yang taking risknya moderate bisa ambil ini ya. Iya, rendah, bukan moderate lagi yang BNI. Oh, ini rendah malah. Karena sahamnya blue chip ya. Iya, betul. Gitu. Kan lo yang rendah kan kemarin risikonya. Gue. Udah beli dah. Beli kali ya? Beli kali ya? Pak tolong beliin Pak. Bawahannya pengen dibeliin ya. Pak biayai aku Pak. Aku udah. Oh gak mau? Gak. Mamanya Edo. Mamanya Edo tolong. Mamanya gue lagi pesta pernikahan orang lain tapi bukan gue. Ya udah nanti ya. Nanti ditunggu ya, ditunggu. Nanti ya Mam. Gak apa-apa panggil mami aja dia sama semua orang. Oke. Untuk besok kira-kira akan seperti apa Mbak menuju akhir pekan? Wow. Support, resistance-nya dan saham apa yang bergeraknya nggak banyak ya, apalagi besok Jumat. Ya, Jumat. Biasanya ini apakah akan konsolidasi melemah lagi?
Iya masih sepertinya di situ-situ aja ya. Asalkan dia nggak lewat dari 74, bentar. 74 sebentar. Drum Drum roll roll. please. 7450. Oh, 7450. 7450. Kalau dia nggak lewat dari 7450 ya dia mungkin akan menguat atau di situ-situ aja sideways, menguat terbatas atau sideways di levelan 74 berapa tadi 50 sampai tertingginya 76 70 gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa tembus atau berita apa tiba-tiba ada sentimen negatif, dia menembus 7450 ya udah berarti dia akan melemah turun gitu. Oke. Mbak kalau yang short selling itu udah mulai belum sih? Belum Itu ya? kayaknya belum update sih. Yang aturan Short baru bursa selling itu. itu. Kayaknya belum. Oh udah, tapi hanya untuk saham tertentu. Enggak Oh, semua udah. saham. Jadi boleh di short selling. Baiklah. Kan katanya itu bisa menggenjot transaksi juga kan Iya. di bursa. Ya dan ini IHSG harusnya sih minggu depan udah bisa naik lagi ya karena udah di bawah banget sih dari indikatornya. Could it Udah be lower? lemah How jual. low can you go kalau IHSG minggu depan? Apanya naik? Atau justru dia akan menaik justru di Harusnya minggu sih depan? naik ya. Naik. Mm-mm, Oke. mm-mm. Ya kalau kita lihat grafik memang secara dibandingkan 1 bulan yang sebelumnya itu grafiknya udah turun terus ya Mbak. Iya. Kalau Dari 7910 lo tertinggi, sekarang udah 7.400. 74, Tidak ya. terasa. 80. Ternyata rekor-rekor yang tercipta sebelumnya itu dalam 1 bulan bisa langsung Iya, turun the turunnya. lowest ya. Iya, nggak lama gitu ya. Tapi nungguin. bener-bener bisa fluktuatif banget ya. Sangat Iya. sangat Hah, sangat. kalau emang pasar bener-bener tergantung keadaan Iya, nih. berita, World nih lagi betul. ada apa ya. Itu Heeh. jadinya dia lebih Tiba-tiba fluktuatif ada perang ya. lagi ya udah. Tapi yang turun bisa bikin dia tiba-tiba wow hijau banget. Untuk saat Apa ya? ini. Apa kira-kira? Biasanya kalau hijau banget itu kalau dia habis krisis. Kayak misalnya habis COVID kemarin. Ya IHSG kan level terendahnya tuh karena turunnya banyak. Tapi setelah itu dia cepat recovery lagi. Setelah pemerintah RI tetap nggak ada membatasi apa WFH ya atau Artinya membatasi kayak ekonomi lockdown. keadaannya kembali lebih bersemangat jalan gitu ya ya, betul. Mbak. Berjalan I lagi, see. bergairah lagi. Pokoknya kalau lo udah kayak aduh pengen belanja nih karena duit gua ada. Nah Iya. itu kemungkinan orang-orang di sekitar juga Iya, merasakan iya, hal iya. yang sama. Oh, orang-orang I tidak see lagi. gitu. Kalau sekarang kan orang lagi menahan nih. Betul. Tapi iya Menahan lagi. duit kan. Terus kalau Yuk, jangan misalnya duit yuk gitu kan. iya, misalnya beli apa diganti tuh sama yang lebih murah. Iya. Barangnya ya kan sekarang lagi begitu. Nah itu kalau misalnya nanti udah levelnya balik lagi ke atas bahkan lebih lagi bisa beli yang lebih mahal lagi ya itu berarti ekonomi kita sudah pulih. Oh iya, Udah iya sehat. sih. Tapi itu bener sih jujur ya gue. Kayak biasanya gue tisunya kalau di rumah pakai bambu. Sekarang, tisu iya, tahu-tahu. bambu. Sekarang pakai tisu biasa. Nah kan pakai substitusi Iya kan. Yang murah-murah aja Iya kan. kan, yang paling diskon tuh Iya, di benar. supermarket. Nggak yang Belinya bambu juga. lagi. Beli juga pasti sekarang. Usaha miring-miring kenapa? Ya gimana sih, kenapa sih? Iya udah kita doakan bersama semoga daya beli Yes. kita semakin naik Bisa beli tisu ya. bambu lagi ya. Amin. Bisa beli tisu bambu lagi. Benar, bisa beli tisu bambu lagi ya. Iya, Benar. biar ISG-nya juga sesuai sama Yes. angan-angan kita sampai Iya. akhir tahun nanti bisa tembus 8.000. Amin.